Shalom, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Senin, Pekan Biasa ke-27, Bulan Rosario, 4 Oktober 2021. Hari ini gereja memperingati Santo Fransiskus dari Assisi. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Cecilia Erwita Wanauli Sagala dari Jambi. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari dalam Kristus, memahami makna kasih mengasihi bukanlah hal yang mudah seperti yang kita pahami dengan arti secara harafiah. Kasih adalah cinta, cinta adalah kasih. Love is God, God is love, yang lebih identik dan penekanannya pada perbuatan atau tingkah laku pada sesama dan Tuhan.
tidak mudah untuk melaksanakan perbuatan kasih tersebut, tetapi kasih nyata tersebut telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri dalam perkataan dan perbuatannya dengan memberi diri sebagai jalan keselamatan untuk umat manusia melalui salib pengorbanan. Seperti yang disampaikan dalam Injil Lukas 10 ayat 25-37 sangat jelas disampaikan untuk saya dan kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan telah Tuhan Yesus contohkan dalam kisah orang Samaria yang murah hati, bagaimana kita diajak untuk mengasihi sesama tanpa memandang apapun dan dalam keadaan apapun lebih dahulu daripada diri kita sendiri. Demikian pula Santo Fransiskus Assisi yang kita peringati hari ini telah menunjukkan kasih kepada sesama, alam lingkungan, dan Tuhan. Kasih menghasilkan damai yang adalah rencana Allah bagi kita. Damai dengan Tuhan, damai dengan hati kita, dan damai dengan sesama. Jalan kasih adalah jalan Allah. Lepas dari kasih Allah, kehidupan manusia akan gagal. Hadiah kasih hanya dapat diperoleh bila kita bersedia membayar harga. Harga ini bisa melibatkan patah hati, penderitaan, dan frustasi, kekecewaan, dan air mata. Sebagai umat beriman, kita pasti sadar dan tahu tidak mudah untuk berbuat kasih. Tetapi sebagai manusia, kita harus bangkit dan melaksanakan kasih itu kepada siapapun tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Semoga kita menjadi salah satu dan bagian perwujudan pekerjaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.